Selamat pagi sahabat data, kembali lagi kita di Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar kegiatan statistik, featuring Pojok Statistik Setia Bayangga. Bersama saya ini tamu yang sangat spesial ya di hari ini, di hari yang spesial bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sudah hadir Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapak Dr. Rey Suwiknyo, SOS MSI. Selamat pagi Pak Tio, yang biasa kita panggil Pak Tio ya, biar lebih akrab nih sahabat data ya. Beliau ini sangat kompeten, makanya kita berterima kasih sekali kepada Pak Tio yang sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi insight ya Pak Tio perihal sosial di Kota Probolinggo ini. Baik Pak Tio, monggo ini dulu lah menyapa-nyapa sahabat data kita Pak Tio. Oke, selamat pagi sahabat data, namanya khususnya bagi masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya, bahkan regional Jawa Timur dan nasional Indonesia. Kita ini diundang oleh Bu Mona dalam ngopi santai. Ya, alhamdulillah masalah sosial ini sangat luar biasa Bu Mona, apalagi kita dengan data sosial ini ya, kondisi informasi kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pencarian data yang dilakukan oleh statistik Kota Probolinggo. Jadi kalau ada warga masyarakat menanyakan tentang kegiatan kebutuhan data, cukup langsung bisa datang ke statistik atau melalui websitenya yang ada di statistik Kota Probolinggo. Kota.bps.go.id ya Pak. Baik Pak Tio, luar biasa nih tamu kita. Pak Tio, sebelum kita mengulik data sosial yang lebih di dalam lagi nih, kita mungkin perlu edukasi sedikit nih Pak Tio terkait dengan seberapa penting sih data sosial itu untuk dinas kesehatan utamanya, dinas sosial utamanya gitu Pak Tio. Bagaimana sih data-data sosial itu digunakan oleh dinas sosial, kemudian bagaimana pengelolaan datanya, kemudian bagaimana pemanfaatan datanya, baik untuk pemerintah maupun masyarakat kita, Pak Tio. Data sosial ini, apalagi yang diterbitkan dikeluarkan oleh statistik kota, sangatlah menjadi kebutuhan dasar, apalagi di urusan sosial. Karena kalau sosial Bu Mona tidak hanya menyangkut sosial, bisa ekonomi, bisa pendidikan, bisa kesehatan. Makanya khusus kami, setelah kemarin kita sudah menyelesaikan pendataan melalui DTSen yang merupakan kolaborasi antara DTKS, Resosek, PDLKI dan yang lain. Ini sangat luar biasa yang kita butuhkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam menyusun hal-hal yang intervensi sebagaimana yang harapan dari Pak Wali Kota Probolinggo. Ingin menurunkan angka kemiskinan kota. Gitu ini ya, Pak, ya. Langsung utama, penurunan kemiskinan ya Pak Tio ya. Terus kalau begitu Pak Tio pasti ada kendala ya di dinas sosial ya terkait dengan data-data sosial nih yang sudah ada selama ini, apalagi sekarang ada DTSen gitu ya Pak Tio ya. Nah kira-kira kendalanya apa sih Pak Tio di posisinya dinas sosial itu Pak Tio? Betul Bu Mona, kita ini baru dapat data DTSen ini kan juga baru menyesuaikan. Padahal kebijakan untuk mengintervensi masalah sosial ini kita masih menggunakan DTKS waktu itu. Tapi dengan munculnya DTS ini kendala kita harus menyesuaikan dengan intervensi hasil DTSen. Yang kedua kita juga harus bisa lebih paham kondisi masyarakat yang pernah menerima melalui DTKS, di DTSen tidak ada menerima. Sebaliknya ada yang dulu di masyarakat tidak masuk DTKS, ini masuk sekarang di DTSen. Lagi gitu ya Pak ya. Ketika kita juga menyesuaikan segala menyangkut pembiayaan, kan tidak mungkin kalau dulu DTKS kita hanya berapa ribu orang, ini malah DTSen, mohon maaf, ini berkurang, tapi kita juga harus mencukupi orang-orang yang baru masuk di desil 1 sampai desil 5. Ini kita bisa melakukan verbal lagi, menyesuaikan lagi dengan apa yang harus kita intervensi yang akan menjadi tonggak kita untuk menurunkan kemiskinan kota. Itu termasuk dalam program nasional juga ya Pak? Betul, program nasional di Kota Probolinggo gitu Pak ya. Itu tentunya juga berkaitan dengan pemberdayaan juga kan Pak ya? Tidak hanya memberi bantuan atau program gitu ya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat juga ya Pak? Gini Bu Mona, memang kami terus terang aja dengan adanya DTSen ini, kegiatan-kegiatan kami dengan munculnya sekolah rakyat yang sebagai upaya dari Bapak Presiden yang ingin memutus mata rantai kemiskinan,
dengan melakukan rekrutmen data yang sudah diterbitkan dari Kementerian Sosial. Kita lakukan verbal juga bersama dengan teman-teman statistik ya. mencari siswa. Alhamdulillah anak-anak yang masuk D1, D2 masuk ke SR, kami akan memberdayakan orang tuanya. Nah, ini sudah kita mulai. Kita ada 5 item pemberdayaan. Di awal September ini kita akan mengadakan pelatihan. Pelatihan untuk orang tua ini. Untuk orang tua masuk D1, D2 yaitu tentang orang tuanya yang kemarin masuk buru cuci. Ini kita latih dengan laundry. Ini kita akan latih kerjasama dengan Naker selama 25 hari. Pulangnya kita kasih mesin cuci, kita kasih modal usaha, peralatan untuk intervensi. Yang ketiga, kita akan mencarikan nasabah ataupun orang-orang yang nantinya bisa dari bapak asuh anak-anak SR yang bisa nyucikan ke orang tuanya. Menarik banget ini Pak Tio ya. Jadi multi efek gitu ya, terkait dengan data-data sosial ya Pak Tio. Nah, dengan adanya Pak Tio sudah menyampaikan tadi ada sekolah rakyat gitu ya, nanti ke depan dengan program yang lainnya ada orang tua dan siswanya gitu Pak Tio. Nah, kira-kira nih Pak Tio, dengan adanya sekolah rakyat ini menurut Pak Tio, apa sih dampaknya dengan pendidikan di Kota Probolinggo nih Pak Tio? Sebenarnya keberadaan sekolah rakyat ini sangat beda dengan substansi yang umum, Bu. Kenapa saya katakan beda? Sasarannya beda sekali. Kalau umum itu masih bisa siapapun bisa masuk ke sana. Tapi khusus SR ini istimewa sekali. Siswa tidak mendaftar, tapi pemerintah yang mencari gitu Pak. Kita mencari sasaran yang data sudah masuk desil 1 sampai desil 2. Bahkan kalau 1, 2 data masuk baru ketiga. Ini sebagai upaya kita. Keistimewaannya kita tidak bisa memilih siapa yang pintar, bodoh, enggak. Tapi kita betul-betul punya hak mereka yang harus kita berdayakan untuk masuk ke SR. Kita buat dia tuh senyum, kata Pak Presiden. Kita buat bahagia, termasuk juga kita akan banyak memberikan salah satu intervensi yang nantinya mereka-mereka ini akan menjadi pemutus mata rantai kemiskinan di keluarga. Itu poinnya di situ ya Pak Tio, ada pemutusan rantai kemiskinan yang ada dan di juga anak-anak yang selama ini mungkin tidak bisa sekolah gitu Pak Tio, bisa sekolah melalui SR ini ya Pak Tio. Nah, menarik nih Pak Tio, dengan sekolah rakyat yang ada di Kota Probolinggo tentu Pak Tio tidak sendirian dong. Pasti ada kolaborasi dengan pihak lain. Nah, kira-kira kolaborasi seperti apa nih Pak Tio, dan juga bagaimana nih kolaborasi dengan BPS, perannya BPS itu terhadap sekolah rakyat itu menurut Pak Tio seperti apa nih Pak Tio? Kami sangat bersyukur berkolaborasi dengan BPS. Yang jelas BPS ini yang pertama kali membantu kami dalam hal resosek yang sebagai embrio lahirnya DTSN. Makanya kami juga turun ke lapangan melihat kondisi existing masyarakat. Betul lah ini masuk satu atau 2, layak enggak ini nanti bagi siswa SR? Kami juga turun dengan teman-teman BPS. Alhamdulillah dari 100 siswa kita hampir kita datangi semua kan gitu ya. Iya betul langsung lihat kondisinya gitu ya Pak Tio ya. Baik Pak Tio, itu sebuah kegiatan atau sebuah proyek artinya gitu ya, proyek pemerintahan maksudnya ini ya Pak Tio. Tentu dengan kolaborasi menciptakan sesuatu yang baik gitu ya Pak Tio ya, untuk program bersama. Nah sekarang ini Pak Tio perlu kita sampaikan kepada mahasiswa kita yang menonton hari ini nih Pak Tio ya, bagaimana sih integrasi data sosial yang biasa atau sekarang Pak Tio dalami mungkin ya dengan sektor lainnya mungkin Pak Tio, bisa diceritakan sedikit. Integrasi data yang kita miliki, utamanya kalau saya katakan di depan tadi, data sains itu rohnya kita dalam mengambil kebijakan. Data dasar yang harus kita peroleh dulu. Data yang lain di luar DTSN, sekali lagi hanya sebagai penunjang, sebagai sektoral. Tapi DTSN ini, semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam ini Kota Probolinggo, semua kebijakan wajib menggunakan DTSN. Kenapa? Bukan cuma kemiskinan Bu Mona. 1 sampai 5 itu oke lah kemiskinan. Tapi 5 sampai 10 itu kan juga sasaran beda lagi. Kalau kita bicara UMKM yang untuk pemberdayaan meningkatkan kualitas, untuk menambah investasi kan tidak mungkin desil 1 sampai 5, tapi 6 ke atas. Gitu, bahkan yang lain juga gitu loh. Intinya di keberadaan termasuk di pertanian, di kesehatan, hampir semua gitu kita gunakan kebijakan dari Pak Presiden ini. Impres 4 tahun 2025 ini wajib semua lembaga yang ada di Indonesia Raya ini wajib menggunakan DTSN sebagai intervensi untuk melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan yang sangat kita selaraskan dengan kebijakan pusat
Dan juga provinsi di Kota ataupun Probolinggo daerah ya, Pak, di ya. Kota Oke, Probolinggo. Pak Tio, berarti kan dengan semua sektor kita terintegrasi dengan data Nggih. sosial itu, Pak Tio ya. Nah, yang sampai saat ini itu dengan sekolah rakyat yang sudah ada ini, Pak Tio ya, Nggih. pemetaan anak itu ada nggak sih, Pak Tio? Maksudnya begini, mulai dari skala pendidikannya sebelumnya atau dari orang tua yang tadi Pak Tio cerita, Pak Tio menggunakan pemetaan memilih itu tuh ada ininya nggak? Ada poinnya atau kemudahan dalam data sosial yang sudah ada saat ini? Alhamdulillah sekali lagi dengan adanya data set ini sudah sangat dipilah Bu Mona. Oh, sudah ya. Sangat Oke. sangat selesai apa yang dibutuhkan kita. Sudah ada di situ gitu, Sudah Pak, ada ya? semua, makanya Oke. pendidikan orang tua, Oke. saudaranya, Bapak Ibu sudah ada semua. Termasuk penghasilannya, termasuk tentang yang lain sudah ada semua. Sekali lagi ini sangat luar biasa, dahsyat keberadaannya Bu Mona untuk kita laksanakan. Kita tindak lanjuti gitu Pak ya dengan program-program yang ada di Iya. Kota Probolinggo. Baik Pak Tio, menarik sekali. Kalau kita mengulik lebih jauh tentu 1 jam mungkin nggak cukup ya Pak Tio. Nah waktu kita ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Pak Tio, dari sekian lama nih berproses untuk sekolah rakyat dan sekarang sudah jalan ya Pak ya, Iya. sekolah rakyat di Kota Probolinggo. Kami pengen tahu juga dong, mungkin Pak Tio, sahabat data juga pengen tahu. Kira-kira kisah yang kisah nyata atau inspirasi yang apa yang sudah ada nih Pak Tio rasakan selama sekolah rakyat ini ada ya Pak ya? Betul. Mungkin ada momen-momen yang mengharukan, mungkin yang membuka hati kita untuk terus membantu masyarakat kita yang kurang mampu itu Pak Tio. Nggih. Sekolah rakyat hadir ini sebenarnya kita panggilan hati Bu Mona. Oke. Kenapa saya katakan panggilan hati? Tidak semua orang tertarik. Tapi bagi yang sudah masuk di situ akan terenyuh dengan situasi kondisi yang ada. Anak-anak didik kita Bu Mona, mohon maaf sekali lagi, menyesuaikan dengan lingkungan baru. Dia dulu liar, mohon maaf nih, tidak terurus orang tua, masuk dengan kondisi tertata dengan nyaman. Kondisi tempat tidur sudah lengkap, sarana prasarana pendidikan lengkap, makanan juga terjamin karena menggunakan standar makanan gizi gratis Bu Mona. Termasuk mereka-mereka ini tercukupi, bahkan sisi-sisi pembelajaran beda dengan siswa umum yang formal gitu iya, ya. ini kan juga nanti pakai e-learning, termasuk sudah menggunakan peralatan-peralatan yang alhamdulillah akan dibagi laptop masing-masing anak itu dengan yang cukup signifikan. Core i5, bayangkan. Kita aja di kantor saya baru 3 kadang-kadang ya. Ini luar biasa anak-anak. Core 5 ya Pak? Satu anak satu laptop? Anak satu. Wow, luar biasa ya. Gurunya pun Bu Mona luar biasa. Tidak melihat dari mana, ternyata Indonesia Raya kita juga banyak nerima dari Jogja, dari Kediri dan sekitar regional Jawa Timur. Masuk di Kota Probolinggo Ya, Pak? itu pun dengan standar yang sangat luar biasa. Bisa masuk guru SR itu dari beberapa ribu rekrutmen ke nasional itu. Di kita ini minimal dia harus punya TOEFL 400. TPA-nya juga 400. Ini standar umum dan juga dia sudah lulus PPG. Alhamdulillah dari 19 orang ini sudah masuk dan dapat SK P3K. P3K lah. Kemarin diserahkan waktu pengarahan oleh Bapak Presiden di Jakarta oleh Menpan RB BKN diserahkan semua SK kecuali kepala sekolah. Kalau kepala sekolah itu dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ataupun yang sudah ditugasi pada kami yang lulus tes karena kita ngirim 15 dari 15 baru lulus 1 untuk kepala sekolah. Oh gitu. Itu pun ya sekali lagi punya kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, baik Pak Tio, menarik sekali ya Pak Tio untuk sekolah rakyat ya. Nah ini terakhir nih Pak Tio, sebelum kita akhiri nih ngobrol santai kita ya. Kira-kira harapan apa nih Pak Tio yang bisa kita ungkapkan gitu ya terhadap adanya keberadaan sekolah rakyat di Kota Probolinggo khususnya, dan untuk pendidikan anak-anak kita ke depan seperti itu Pak Tio melalui sekolah rakyat ini. Pak Tio. Harapan kami, terutama bagi warga Kota Probolinggo dan sekitarnya, keberadaan sekolah SR ini bukan hal yang dikatakan momok untuk mengurangi hak-haknya sekolah lain. Tapi ini segmennya beda, sasarannya beda. Ini sasaran anak miskin. Mari kita terima, welcome menerima anak didik ini. Inilah salah satu upaya pemerintah hadir pada utamanya masyarakat miskin. Kita ingin memuliakan wong cilik, kata Pak Presiden. Kedua, kita akan membahagiakan mereka. Dan ketiga, mereka yang akan menggantikan kita nanti 2045 Indonesia Emas. Nah, ini 3 hal ini yang dipesan oleh Pak Presiden. Mari kita bagi masyarakat Probolinggo yang tahu tentang SR sampaikan pada masyarakat bahwasanya SR ini butuh
anak-anak yang punya hak masuk ke sana, bukan untuk umum ya, karena memang aturannya D1 desil 2. Desil 1 dan 2. Nah, bahkan mungkin anak-anak yang putus sekolah, kami tidak melihat umur Bu Mona. Di SR itu, biarpun dia dulu putus sekolah, SMP kelas 1 sekarang sudah 15, 16 sampai 17 tahun, boleh masuk SR. Dengan kapasitas dia tuh mau mematuhi aturan-aturan yang sudah diterapkan di SR. Nanti pun kami akan ngawal. Kalau sudah lulus SMA, jadi Pak Presiden kata ngawal kalau mau kuliah, pemerintah juga akan menguliakan ini. Oke, difasilitasi gitu ya Pak Tio. Bahkan nanti perkuliahan nanti yang pendidikan ini banyak yang terkait dengan vokasi. Yang mau siap kerja kita arahkan untuk siap kerja, kita cari siap kerja. Termasuk daerah juga gitu. Bagian Pak Wali menyampaikan, insya Allah dari orang keluarga miskin, utama SR ini, pemerintah akan mencukupi beasiswa kurang lebih 100 anak yang kita kuliahkan dari keluarga miskin. Ini sebagaimana disampaikan waktu kita pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu Bu Mona. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa sekali nih sahabat data. Cerita yang inspiratif sekali gitu ya Pak ya. Harapan kita sangat besar terhadap adanya SR ini, dan masyarakat Kota Probolinggo jangan khawatir karena ini segmennya berbeda tadi ya Pak Tio, dan kita sangat welcome dengan adanya sekolah rakyat ini. Mungkin cukup itu dulu ya Pak Tio, nanti kita sambung lagi cerita-cerita yang lain ya, diskusi-diskusi yang lain. Monggo silakan dulu Pak Tio sambil sebelum kita tutup acara ngopi santai kita pada pagi hari ini. Oke, baik sahabat data, kita cukupkan dulu sampai sekarang dulu untuk materi terkait dengan data sosial yang ada di Kota Probolinggo, buah selasih buah kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Tio atas diskusinya pagi hari ini. Sama-sama.